Selamat sore buat kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menganalisis karakteristik alat ukur arus searah dan arus bolak-balik. Sebelum kami memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laurencia Elizabeth Guru Sembiring dan teman saya Alfitrah dan Bedwin Simbolon. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Alfitrah. Karakteristik alat ukur. Alat ukur adalah sifat yang dimiliki alat ukur untuk berhubungan dengan unjuk kerja, batas kerja, serta kualitas alat ukur guna menghasilkan output yang diharapkan. Setiap alat ukur memiliki kemampuannya masing-masing. Oleh sebab itu dibutuhkan kriteria agar alat ukur tersebut layak digunakan. Di sini ada juga karakteristik yang penting atau berguna dari sebuah alat ukur. Yaitu yang pertama itu ada ketelitian atau akurasi, kecermatan, resolusi, sensitivitas, error, validity, dan reliability. Di sini saya akan membahas tentang ketelitian. Ketelitian atau keseksamaan. Ketelitian atau akurasi didefinisikan sebagai ukuran seberapa jauh hasil pengukuran mendekati harga sebenarnya. Ukuran ketelitian sering dinyatakan dengan dua cara atas dasar perbedaan atau kesalahan terhadap harga yang sebenarnya. Yang kedua itu ada kecermatan atau keterulangan. Ia menyatakan seberapa jauh alat ukur dapat mengulangi hasilnya untuk harga yang sama. Dengan kata lain, alat ukur belum tentu akan dapat memberikan hasil yang sama jika diulang meskipun harga besaran yang diukur tidak diubah. Dan selanjutnya itu ada resolusi. Resolusi itu ialah nilai perubahan yang terkecil yang dapat dirasakan oleh alat ukur. Dapat kita ambil contoh, suatu timbangan pada jarum penunjuk yang menunjukkan perubahan 0,1 gram, maka dikatakan bahwa resolusi dari timbangan tersebut adalah 0,1 gram. Harga resolusi sering dinyatakan pula dalam persen skala penuh. Itu selanjutnya ada sensitivitas atau sensitivity. Ialah rasio antara perubahan pada output terhadap perubahan pada input. Pada alat ukur yang linear, sensitivitas adalah tetap. Dalam beberapa hal, harga sensitivitas yang besar menyatakan pada pula keunggulan dari alat ukur yang bersangkutan. Alat ukur yang terlalu sensitif itu harganya sangat mahal, sementara belum tentu bermanfaat untuk maksud yang kita inginkan. Dan selanjutnya itu ada error. Kata error ini dalam pengukuran dapat diartikan sebagai beda aljabar antara nilai ukuran yang terbaca dengan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Dan selanjutnya itu ada validity. Itu suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran. Dan yang selanjutnya itu ada reliability. Reliability atau reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliable. Itu dengan kata lainnya, reliabilitas dapat menunjukkan konsistensinya dari suatu alat pengukur dalam mengukur gejala yang sama. Baik, untuk penjelasan dan pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Laurencia. Baik, berikut macam-macam alat ukur listrik. Yang pertama ada ampermeter. Ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik, baik untuk listrik DC maupun AC yang ada dalam rangkaian tertutup. Berikut adalah karakteristik dari ampermeter. Yang pertama, ampermeter biasanya dipasang berderet dengan elemen listrik. Yang kedua, satuan ampermeter yaitu ampermeter dan miliampere.
dipakai pada arus arah ataupun arus bolak-balik. Dan berikut adalah simbol dari ampermeter jika digambar dalam sebuah rangkaian. Dan berikut adalah gambar ampermeter yang digital dan analog. Yang kedua ada ohmmeter. Ohmmeter adalah alat ukur untuk mengukur hambatan listrik, yaitu daya untuk menahan mengalirkan arus listrik dalam satu teritorial. Karakteristik dari ohmmeter, yaitu satuan yang digunakan adalah ohmmeter, dapat digunakan untuk rangkaian DC, menggunakan tenaga baterai untuk mengukur hambatan dalam sebuah rangkaian. Berikut adalah simbol dari ohmmeter jika digambar dalam sebuah rangkaian. Dan berikut ini adalah gambar dari ohmmeter. Voltmeter. Karakteristik dari voltmeter yaitu 1. Dapat mengukur arus listrik dan mengukur tegangan DC. Memiliki satuan voltmeter, milivoltmeter, mikrovoltmeter, dan kilovolt. Memiliki batas ukur tertentu yaitu nilai tegangan maksimum yang dapat diukur oleh voltmeter. Ketelitian mutlak sebesar kurang lebih 0,005% dari pembacaan. Standar kalibrasi internal yang memungkinkan kalibrasi tidak bergantung pada rangkaian ukur diperoleh dari sumber yang distabilkan. Berikut adalah simbol dan gambar dari voltmeter. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Bedwin Simbolon. Galvanometer. Galvanometer mempunyai sepasang meter koneksi untuk arus masuk dan arus keluar. Kebanyakan galvanometer sensitif terhadap polaritas atau pengkutuban, sehingga arus yang masuk ke meter koneksi bisa membuat karakteristik galvanometer. 1. Galvanometer hanya digunakan untuk pengukuran arus listrik dengan nilai yang kecil dan tidak dapat digunakan untuk mengukur kuota arus maupun beda potensial listrik yang relatif besar. 2. Komponen-komponen dalam galvanometer tidak mendukung pengukuran listrik dalam jumlah besar. Galvanometer bisa digunakan untuk mengukur kuota arus maupun beda potensial listrik yang besar. Jika pada galvanometer dipasangi hambatan listrik eksternal. Berikut adalah gambar dan lambang galvanometer. Selanjutnya, multimeter atau agometer. 1. Dapat mengukur 3 besaran listrik, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Kedua, memiliki 2 jenis, yaitu analog dan digital. Ketiga, multimeter dapat bekerja berdasarkan prinsip kumparan putar magnet permanen. Berikut adalah simbol dan gambar multimeter. Sekian hasil pemaparan kami. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, dapat mengetik pertanyaannya di bagian kolom komentar. Terima kasih atas perhatian dan waktunya kami ucapkan.